Bigetron by Vitality bersama juga dengan Kak Gendra yang nantinya akan bersaing sangat sulit di hari ini. Tapi kita bisa lihat bagaimana drop zone dari Bigetron by Vitality yang cukup aman, tapi checkpoint selanjutnya yang mungkin belum tentu aman. Mereka biasanya checkpoint ke arah atas sana, tapi banyaknya tim yang biasanya juga mampir ke arah shipyard, itu akan membuat mereka sedikit ragu untuk bisa rotasi ataupun ke checkpoint selanjutnya. Sementara itu RRQ Kaizo juga mengalami hal yang sama. Mereka mungkin aman so far, tapi lihat pembagian yang terlalu jauh, tentunya ini harus sangat diperhatikan oleh RRQ Kaizo. Kalau kita intip dari minimap, adanya pergerakan dari Bigetron mengarah ke GOW. Ini bagus. Kojanya udah dapat info berempat di sana. Koja juga harusnya udah ketahuan sama para player dari God of War dengan adanya pemindai ketika turun. Tapi ini dia, sudah mulai dilanjutkan, sudah mulai disamperin juga. Sayangnya Keongnya harus terjatuh dulu. Dan sekarang satu pemain dari God of War harusnya akan menjadi poin eliminasi, namun masih bisa dihindari berputar dengan sebuah gluo. Ya ampun. Juga akhirnya membuat Hans masih bisa selamat. Harus lebih berhati-hati lagi Koja dan juga Azril. Sekarang Azril masuk menuju ke arah Demon dengan Bizonnya. Masih ada gluo dibuka oleh seorang Demon. Dan membuat Demon masih bisa selamat. Belum ada pick off yang terjadi dari tim Bigetron by Vitality. Tapi God of War sepertinya sudah mendapatkan 1 poin eliminasi atas seorang Keong yang tadi berhasil di pick off dan sudah di revive kembali. 3 pemain menuju ke arah Katulistiwa. Bigetron by Vitality harus bisa mendapatkan setidaknya 3 player dari God of War untuk bisa menguasai area observatory. Dan ini dia, satu pemain berhasil pick off. Hans menjadi target selanjutnya, namun upaya revive coba dilakukan. Berhasil ternyata untuk merevive dan juga mendapatkan menuju ke arah seorang Hans. 2 poin eliminasi berhasil diamankan, bahkan hitlist yang langsung digunakan akan membuat kali ini Bigetron by Vitality bisa menguasai area observatory sampai Katulistiwa. Seperti yang Kak Jul bilang gitu, bahwa mereka objektifnya ada 2 hal, nggak cuma placement tapi juga poin kill harus mereka boost sebanyak mungkin. Dan terlihat bagaimana barbarnya permainan yang mereka lakukan, tapi memang bayaran yang dilakukan di fight awal itu cukup mahal yang dilakukan oleh Bigetron by Vitality. Kita tahu bagaimana Keong tadi sempat terculik, terus juga adanya posisi Azril yang mengejar habis-habisan seorang Hans, tapi perlu dimention juga ada Makna yang juga tereliminasi di posisi yang ke-12. Dan balik lagi membahas bagaimana permainan yang dilakukan oleh Bigetron by Vitality, mahalnya ada di Azril yang mengejar seorang Hans, itu memakan waktu lama banget. Bersama juga dengan Koja tadi, artinya Hans benar-benar mendelay waktu lebih lama lagi, padahal di situasi tersebut adalah peluang yang besar untuk Bigetron by Vitality bisa meluluhlantakan dengan cepat. Tapi di sisi yang berbeda juga kita bisa lihat bagaimana ramainya pick yang dikuasai oleh beberapa tim. Ada Expand, ada Flash, bahkan juga ada Virtus Pro Bigen. Ya, bahkan 2 pemain dari Expand sudah terluka cukup parah. Valve menjadi korban pertama. Upaya pembalasan coba dilakukan oleh seorang Lucky. Terbuka Diamond. Terkena Riptide item dari Gulu yang dibuka. Sementara Valve tidak bisa diselamatkan. Padahal Expand baru saja mengembalikan 1 pemain di revive. Dan warnanya nampaknya terpick off. 1 pemain terakhir. Tidak ada keluar lagi dan Virtus Pro semakin jauh dari kata lolos menuju ke babak Grand Final. Dan sesaat lagi tim Flash juga akan masuk menuju ke area pick setelah Expand berhasil merupakan 1 squad. Hati-hati, ada di zone bersiap dengan sebuah granatnya coba dilemparkan dan Tube Fest terkena sebuah ledakan yang cukup menyakitkan dari arah zone, membuat kali ini Expand harus bergerak menuju ke arah luar untuk bisa regroup kembali bersama dengan rekan-rekannya. Glual dihancurkan di tangan seorang Zom, namun Lucky berbekal sebuah Samson dan juga di belakang ada Pulse yang akan menyusul. The Zom, oh my god, bisa mempick up para seorang Pulse. Masih ada perlawanan yang coba dilakukan, namun Lucky harus 2 lawan 1. Sementara Pulse sulit, tidak bisa diselamatkan kembali. Harus ada upaya penjepitan yang dilakukan oleh tim Expand. Namun nampaknya Expand kehabisan akal. Sementara Torak juga sedang bertempur bersama dengan God of War kali ini, Baby Lee. Ya, tiba-tiba Ya hanya ampun, tersisa 1 player. Ya ampun, sayang banget. Toda harus tereliminasi di posisi yang ke-10. Sementara balik lagi melihat situasi yang terjadi di pick Bigen. Ya, Expand masih belum bisa keluar dari arah pick. Semuanya datang ke pick. Makna Esports juga tadi elimnya di pick, Virtus Pro di pick, dan belum ada satupun tim yang bisa menguasai penuh dari area pick itu sendiri. Dan sebelum beberapa tim tadi tereliminasi, sebenarnya udah banyak banget tuh hitlist yang kepasang. Ada hitlist dari Kak Gendra menuju ke arah Heavy, lalu WAG tadi sempat juga ke arah tim RRQ Kaizo atau Toda ke arah RQ gitu. Pokoknya banyak banget. Flash juga ada hitlistnya di sana, kayaknya ke WAG tadi. Hitlist dari Bigetron juga ke arah God of War ini belum selesai. EVOS juga tadi connect loh, ada 1 hitlist ke arah pick
Artinya beberapa tim di sini, khususnya yang masih belum bisa lolos, belum masuk ke top 6, berusaha untuk bisa mendapatkan beberapa poin eliminasi di awal terlebih dahulu Itu untuk dapat perbekalan poin sampai nantinya ketika mereka sudah perkiraan dari poinnya ini udah cukup untuk bertahan, mereka akan bertahan. Tapi membahas poin, ini beneran makin sulit poin dari Virtus Pro gitu kan, yang Iya. akhirnya harus tumbang di tangan Expan, dan Expan pun harus ditumbangkan, dan harusnya mereka dibuat sulit oleh tim Flash yang datang ke area pick tadi. Bagaimana kalau kita bahas sebetulnya peluang dari tim Flash lagi-lagi terbuka lebar ketika granat dari salah satu player mereka tuh connect terhadap Too Fast. Dan kita tahu dengan setengah health point itu adalah dobrakan yang luar biasa, beserta dengan baru saja selesainya fight Expan dan juga Virtus Pro itu membuat skill aktif, skill pasif, ataupun riset yang dilakukan oleh Expan itu masih belum sempurna. Jadi dobrakan daripada tim Flash masih sangat cukup kuat, dan juga dengan pergerakan Expan yang sedikit ragu untuk melakukan kontes, mereka memilih untuk mundur, itu akan mempermudah Flash untuk meluluhlantahkan di jarak sejauh itu gitu. Dan kalau kita melihat bagaimana posisi dari beberapa tim Indonesia, so far aman, masih belum ada satupun tim yang ditumbangkan untuk tim Indonesia. Bahkan kita juga bisa melihat bagaimana posisi dari Waduh. Post Divine yang sudah mulai memasuki Bima bersama juga dengan Bigetron by Vitality, Bigan. Nah, dengan masuknya Bigetron by Vitality dan juga EVOS ke arah Bima Sakti, sebetulnya ini adalah hal yang udah bisa aku bilang cukup sukses loh untuk tim Indonesia, atau dua tim ini setidaknya bisa dapetin tempo permainan mereka, dan sedikit besarnya bisa ngebantu ke arah Bigetron dan juga ke Agendra yang masih berada di bagian bawah gitu lah ya kan. Karena lihat zonanya udah berhasil mereka kuasai, Bigetron juga tahu objektif setelah melewati menit kelima itu harus ngapain lagi. Ini juga masih map bermuda gitu ya kan. Mereka coba cari God of Wolf, dan ketika sudah lewat waktunya, mereka balik menuju ke objektif bahwa mereka itu harus survive sampai ke arah late game. Makanya ambil circle-nya, karena EVOS pun tidak ada gangguan di bagian shipyard. Masuk menuju ke arah Katulistiwa, mereka nggak nemuin siapapun, plantation nggak nemuin siapapun, mereka masuk ke Bima, ya udah secure zonanya di sana, mereka bisa aman di sana, Bigetron juga aman di sini gitu ya kan. God of Wolf yang ada pun di bagian dari Bima Sakti Strip ini belum tentu bakal dikejar juga karena zonanya udah mulai mengecil. Ya, dan gue cukup sepakat bagaimana mereka memprioritaskan placement, mereka harus bisa masuk ke zona yang cukup aman sedari menit ke-7. Lihat beberapa tim Indonesia pada akhirnya memang bertemu di Bima Sakti, at least mereka bisa mengamankan zona terlebih dahulu, karena pada akhirnya mereka akan bermain pasif kok. Ada 3 tim sekaligus di Bima Sakti, nggak worth it untuk mereka maksakan tim fight juga. Dan di sisi lain WAG udah mulai bergerak ke arah tersebut, ke arah yang mana pertumbuhan tim akan terjadi nantinya. Kita tahu bagaimana performa dari WAG di hari kemarin sangat amat meledak-ledak, tapi permainan mereka sama lagi-lagi untuk tim Vietnam. Mereka bermain secara pasif, mereka nggak melakukan banyak team fight, mereka bisa menghindari fight yang memang tidak harusnya mereka lanjutkan. Dan POV kita berubah lagi terhadap EVOS Divine yang sepertinya mereka sudah mulai membaca posisi dari Bigetron by Vitality. Dan ini adalah sebuah bukti bahwa seperti yang gue bilang tadi, objektif mereka mau masuk ke zona lebih awal, bukan fight. Betul. Even mereka tahu ada beberapa tim di tempat yang sama, lihat nggak gegabah untuk maju, nggak ada upaya rush juga. Mereka harus mempertimbangkan terlebih dahulu di mana tempat mereka belum sepenuhnya aman, dan kita tahu bagaimana Bima Sakti yang memang dikuasai oleh bukit kiri dan juga kanan, Bigan. Jadi potensi untuk adanya third party itu besar banget. Iya, dan selain daripada yang Bebili bahas tadi, sebetulnya ada satu tim yang paling berbahaya untuk bisa masuk ke circle selanjutnya, atau bahkan nantinya malah nggak kebagian circle, yaitu Kagendra. Tim yang turun di arah Sentosa, mereka dapetin resource full di sana, mereka juga dapat sisaan dari Cape Town. Lalu yang harusnya jadi untuk buat mereka adalah mereka dapetin Arsenal Cape Town. Kalau misalkan mereka beli kunci Arsenal, karena tadi ketika flashnya rotasi atau heavy-nya rotasi ke arah pick itu Arsenalnya nggak kebuka. Jadi mungkin itu milik Kagendra kalau misalkan Kagendra buka. Dan sekarang apa yang dilakukan oleh Kagendra adalah hanya menyisir menuju ke bagaimana zonanya berjalan gitu loh. Hanya menyisir, entah itu lewat kanan, entah itu lewat kiri, semuanya udah mereka lakukan. Tapi PR-nya adalah mereka belum mendapatkan compound, mereka udah buang dinoculars mereka lebih dari 3, tapi launchpad-nya masih belum ada yang kebuka nih. Ini unggulnya mereka belum buka launchpad. Nah ini udah dinocular kesekian nih, Arvon kesekian yang dibuka ke arah yang sama, ke arah yang sama itu udah dinocular yang kedua ke arah RRQ. Karena tadi yang kescan cuma 2, dia coba buka lagi, dan akankah ini fight oleh Kagendra? Ini juga jadi satu keputusan yang masih bimbang, masih 50-50. Kalau misalkan di fight belum tentu untung, kalaupun untung di sana mereka masih bisa bawa keuntungannya sampai late game atau enggak. Karena areanya terbuka. Ini juga kalau misalkan mereka menang belum tentu masuk ke zona selanjutnya. Pick nggak di-scan sama sekali, apakah memang mereka takut dengan adanya keramaian di arah pick? Kalaupun mereka punya dinoculars, kenapa nggak di
scan ke arah pick aja dan Bagus ambil banget. rotasi menuju ke arah sebelah kanan terus ke arah sebelah kanan, dan ternyata zonanya kebanting menuju ke arah keramaian. Dan ini yang jadi PR buat Kagendra adalah terlambatnya rotasi mereka membuat mereka tidak memiliki compound. Iya ya, dan pada akhirnya kalau kita nyontek nih dari maps yang terjadi, Kagendra tetap memaksakan untuk masuk ke, ke jalur dari RRQ Kaizo. Sementara di Bima Sakti juga perlu kita lihat bagaimana peperangan sudah mulai terjadi antar setiap tim. Keong sudah mulai fokus terhadap beberapa player dari Heavy yang ada di atas sana. Sementara Heavy kita tahu dia coba menolong temannya, coba merevive temannya dengan banyaknya glowing sudah mulai terpop out, membuat mereka harus mundur sejenak. Mereka nggak bisa memaksakan situasi, mengenal tembakan harusnya lebih daripada satu tim. Tapi di sisi lain, baru aja aku bahas. Ini benar-benar kecepatan untuk mereka tereliminasi gitu. Mereka baru masuk ke pertahanan dari RRQ Kaizo, dan gue sempat sepakat apa yang dibilang oleh Bigan, bagaimana mereka harusnya membaca situasi itu ke kiri dan juga ke kanan. Mereka harus punya dua plan yang berbeda gitu. Mereka harus punya second option at least, karena kalau mereka melihat di sebelah kiri ada orang, mereka harus bisa make sure sebelah kanan kalau kosong mereka bisa ambil sana gitu. Dan resiko untuk fight sementara zona nggak ada di sana gue rasa besar, meskipun ya mereka nggak langsung ditumbangkan oleh RRQ Kaizo. Mereka akan makan waktu juga untuk team fight, karena itu area terbuka. Mau coba fight, mau mundur, nggak bisa mundur sama sekali. Dan mereka harus benar-benar mengudahkan fightnya saat itu juga. Dan ini malah jadi keuntungan untuk RRQ Kaizo. Lagi-lagi, mereka masih bisa masuk ke zona berikutnya dengan cukup aman. Dan mereka bahkan dapetin area patahan lebih dulu. Betul, yang diperlukan itu hati-hati, bukan ketakutan. Betul. Kalau emang takut sama EVOS bukan berarti harus takut sama yang lain, itu maksud aku. Kan itu dari bawah, dari Sentosa ke Pochino ke Peak itu kan bukan jalur EVOS. Jadi bukan jalur yang perlu dihindari. Maksud aku kayak keluar dari Sentosa dia buka di nuclear berapa, masuk ke Cape Town, keluar dari Cape Town, bahkan si vending mesin yang dekat mercusuar itu dia kasih Arvon juga untuk pergerakan yang lebih aman. Dia masuk menuju ke rumah kayu, dia buka Arvon juga, itu udah banyak banget Arvon yang dibuka. Kosong mereka masuk ke sana, tapi asumsi yang kita dapat dengan pergerakan dari Kagendra nampaknya kayak ini orang takut banget nih buat bisa masuk ke zona selanjutnya. Takut buat perang ketemu lawannya pas timnya masih banyak, jumlah alive-nya masih banyak. Nah itu yang diperlukan kan hati-hati, bukan takut gitu. Di suara di in-game juga kan hati-hati, bukan aku takut gitu. Bukan. Ada bener sih kan? Iya. Tapi gitu. Ngambil contoh ke situ ya kejauhan. Iya. Benar. Mereka harus bisa berhati-hati setiap langkahnya, tapi nggak ngebuat mereka harusnya takut. Dan let's say begini, Bebili, kalau misalkan mereka defense di sebuah tempat terus nantinya dihabis sama tim lain, kan mau nggak mau harus siap. Iya. Kalau misalkan mereka rotasi tapi dinokularnya udah habis, kalau ternyata di sebuah compound ada orang kan harus siap gitu. Nah itu dia, resource management juga benar-benar dipertaruhkan banget oleh setiap tim. Sementara kita perlu lihat juga bagaimana posisi daripada Abai yang sudah mulai menargetkan tembakannya terhadap tim Flash yang ada di depan sana. Sementara Blue Milter masih coba warnai fight yang terjadi. Lagi-lagi ABCD sedikit kesulitan dengan adanya kebun pepohonan saja yang coba dimanfaatkan. Agak sedikit sulit untuk bisa survive. Melihat bagaimana damage masih terus terjadi, bahkan menjatuhkan satu player dari tim Flash. Sin akan coba di-revive kembali. ABCD akan coba melakukan beberapa upaya untuk bisa merevive. Teman-teman sudah regroup kembali. Ada rush yang dilakukan oleh dua player dari RRQ Kaizo. Masih ada Dot dengan M79. Coba dilakukan ke depan sana. Meledak begitu saja. Masih bisa memberikan perlawanan ternyata tim Flash. Dengan raja 3 player. ABCD terjatuh. Cukup baik sniper dari Maal. Sepertinya adanya volley dash yang dilakukan. Sepertinya seorang Dot masih bisa mencari lawannya satu persatu, berhasil ditumbangkan dan bahkan mempulangkan Heavy. Tim Flash maksud aku, dengan situasi RRQ Kaizo mengamankan banyak sekali poin kill. Ya, karena di saat bersamaan Heavy juga tadi tereliminasi, Bebili. Heavy juga berhasil diamankan sama Bigetron by Vitality dengan ledakan-ledakan granat yang tadi diberikan di arah Bima Sakti. Dan sekarang suksesnya RRQ dan juga Bigetron by Vitality untuk bisa bermain objektif dan juga mengendalikan ritme permainan sedari early. Bigetron yang ngacak-ngacakin di bagian observatory sampai ke Katulistiwa dan mereka menguasai area tersebut. Sampai ke Bima Sakti mereka menang tim fight. RRQ juga melakukan hal yang sama. Cuman sayangnya memang lawannya tadi ketika fight di mid game adalah Kagendra. Tapi RRQ cukup sukses untuk bisa secure dari area Rimnam Village. Mereka masuk ke Clock Tower udah nggak ada siapa-siapa. Mereka secure kiri kanan dan memastikan dari belakang nggak bakal ada gangguan. Itu udah cukup sukses dilakukan oleh tim RRQ Kaizo. Sekarang 3 tim tersisa yang gagal untuk dieliminasi di awal adalah God of Wolf yang somehow anomalinya adalah mereka juga masuk ke arah late game. Dan sekarang Bigetron akan kesulitan untuk masuk karena tembakan dari seorang Dudes juga yang cukup menyulitkan ke arah seorang Dix.
membuat Nix harus terculik. Koja juga sudah cukup low. Sebuah Riptide item dikirimkan, membuat Bigetron by Vitality harus berputar terus menuju ke arah sebelah kanan. Zona di arah RRQ, zona terjauh dan juga angle yang paling nikmat untuk RRQ Kazu. Dan sebuah granat yang tentunya akan dimakan oleh Bigetron. Tapi lihat Demon berhasil diamankan oleh Keong dengan headshot, bahkan berhasil dijatuhkan kembali meskipun banyak time turner, tapi Demon kembali ter-revive. Harus segera melakukan ending, 2 pemain tersisa, tapi tiba-tiba RRQ datang. 2 pemain dari belakang, Dir dan Abai akan bekerja sama. Dia berhasil diamankan dan